K-Pods, makin tahu, makin seru. AKUPN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Hai Kemania, welcome back with me Cece. Dan aku Panji yang akan menemani kalian di Pods, makin tahu, makin seru. Wow, Ji, how are you today Panji? Alhamdulillah baik. Kalau Cece gimana nih kabarnya? Aku juga baik banget hari ini Panji. Nah, kira-kira Ce, kamu tahu nggak di 11 September itu kita memperingati hari apa? 11 September ya? Nggak tahu lagi Ci. Nggak tahu hari apa? Ya udah deh, aku kasih tahu. Jadi 11 September itu kita merayakan Hari Radio Nasional. Oh my god. So ini berarti merupakan perayaan yang sangat-sangat kita tunggu ya sebagai kita bagian dari AKUPN Radio nih. Betul banget nih, kan kita sebagai AKUPN Radio juga memperingati Hari Radio Nasional gitu. Oke, berarti kita akan membawakan juga something new nih buat AK Mania yang pastinya di AK Pos. Ada apa sih Panji hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang kira-kira nih radio masih eksis nggak ya di zaman sekarang. Tapi kita kan nggak mungkin ngobrol sendirian nih. Betul banget. Kira-kira betul. kita dengan siapa sih, Ce? Oke, pasti AK Mania akan kepo siapa yang akan membersamai kita di AK Pos kali ini. And please welcome Kak Faras. Boleh udah ngomong ya? Udah Boleh. Boleh. Hai, selamat apa nih sekarang nih kita masuknya? Sore? Selamat sore ya, selamat Yes. sore, selamat pagi, Pagi. malam buat dimanapun Ya, ya K-Pods mereka yang nonton mendengarkan. iya pagi, siang, sore, malam. Oke, selamat pagi, halo. Ada Halo, Cici, Kak. ada Panji, hai. Betul, halo Kak Panji mana Faras. ular ya Panji? Kebetulan lagi libur. Bawa ular. Iya, lagi nggak dibawa. Bawa ular. Iya, iya. bawa Kak. Masih apa? Mode hibernasi dulu Oh, Kak. ada hibernasi. Oke. Izin ya meramaikan pagi ini. Betul. Oke Kak, terima kasih nih Kak untuk kesempatannya hari ini Kak Faras udah join sama kita di Ya. AK Pods. Oke, kita mulai dulu nih Kak Faras, bagaimana di tengah-tengah kesibukan? Sekarang apa? Yes, lagi sibuk apa nih, Kan Kak? MC kan di sini, newcomers kan. Waduh, Waduh, iya, MC Kak. 25 Baru nih baru kira-kira. semester 2. Bukan newcomers nih aku nih. Waduh. Kalau newcomers mah nanti ada project sendiri Ada selain di sini. ini. Ada project sendiri. Iya, nyari newcomers begini. Ya, newcomers. Bisa. Ya oke, kesibukan sekarang ya siaran aja. Siaran, terus cari-cari kesibukan lainnya. Terus apa ya? Paling MC siaran aja sih, nggak jauh-jauh. Ya itu aja kesibukan sekarang. Paling konten-konten juga. Konten juga. Konten creator, C. Pengennya harapannya Soon sih to be gitu, Kak, ya? Soon to be pengennya. Jadi ya mulai. Jadi kadang itu yang jadi permasalahan sekarang karena emang semuanya udah dituntut untuk jadi ya apalagi sekarang kita punya radio ya. Yes. Itu nggak cuma harus eksis di radio tapi juga eksis di digital. Jadi tuntutan tuh makin tinggi. Ya oke lah makin bikin konten dan musuh utamanya adalah konsistensi. Benar, itu benar. Iya, konsistensi itu susah loh. Musuh semua umat Susah. itu kalau menurutku. Itu tuh kendala aku sekarang ini di situ sih. Oke. Berarti di tengah kesibukan yang sangat dar-der ini, Dar-der. alhamdulillah masih tetap konsisten untuk berkarya ya Kak? Nah itu harapannya itu harapannya. Harapannya. Tapi memang masih agak males-males. Yes, tapi emang Males aku sama orang. konsistensi tuh bahkan di kuliah pun kita perlu kan sih Iya betul konsistensi. banget. Itu Iya, adalah benar. urgensi yang sangat diperlukan. Namun agak susah untuk konsistensi itu dia. Bisa titip absen kan kalian? Iya. Loh aku sebagai orang luar nggak apa-apa ngomong kan? Benar sih. Itu ya gimana ya? Oh nggak pernah titip absen? Enggak kok, aku enggak aman kan sih? Aman. Aman. Di aman. TTA saja. Oh iya Di TTA yang tahu Itu biarkan- Yang titip-titip aja. Teman-teman terdekat aja ya yang tahu ya. Yang teman-teman Oke. aja. Oke. So fun banget sih Kak untuk sejauh ini beneran Kak Faras di sini. So kita mau tanya dulu. Kan tadi kita udah tahu nih Kak Faras juga lagi apa namanya Sebagai penyiar, sebagai MC MC juga ya. yes. Nah, boleh dikasih tahu nih Kak. Kira-kira dulu Kak Faras itu join di AKUPN Radio Kak atau juga join ke radio lain? Bisa diceritakan Kak pengalaman awalnya? Oke. Jadi aku dulu awalnya itu aku cerita dari mana? Dari berangkat dari Boleh. keluarga dulu apa dari mana nih? Waduh, Hah? Terserah Tidak? deh, boleh. Iya. Kejauhan. Oke. Aku cerita dulu zaman kuliah. Mungkin gini, sebenarnya aku gak kebayang guys ada di titik sekarang buat akhirnya siaran radio itu kayak buat aku nggak kepikiran juga sebenarnya karena SMP aku bukan orang yang suka tampil ya kan, SMA apalagi. Jadi kayak SMP SMA ini orang yang nggak banyak teman, yang nggak eksis ya biasa aja gitu, yang nggak banyak bersosial. Temennya cuma ada 1-2, udah 1-2, 3 paling banyak.
4 kadang-kadang. Tapi nggak jauh-jauh dari itulah. Terus berawal dari waktu itu dikenalin dunia radio sama ada temennya ayahku dulu. Jadi ngobrol tuh, obrolan antara teman bapak dan anaknya bapak gitulah pokoknya. Dari situ akhirnya muncul obrolan, dia dari radio memang. Dan aku sebenarnya dari dalam hati pun udah respect dan udah kagum sama suaranya dia yang sangat enak ngobrolnya. Dari situ akhirnya dia bilang, mau nggak masuk radio, coba belajar dulu. Dan dari situ aku mau coba belajar, coba training, coba ya dari nol karena emang nggak ngerti musiknya juga kurang, knowledge-nya, terus knowledge siaran juga nggak ngerti ya kan. Tapi emang waktu itu aku otodidak banget, belajarnya emang dari radionya langsung, di training mau gimana pun ya dari nol. Siaran jam 2 pagi ya tak lakoni. Dulu pertama di Istara aku. Oke. Ada, kalian ada yang tahu Istara? Tahu, aku tahu. Tahu. Aku nggak lagi. Nggak tahu. Iya, maaf banget. Jauh emang kamu jauh itu emang umurnya. Emang jauh. Iya. Sangat di belakang sekali. Iya, udah. 10 tahun lalu berarti aku siaran di Istara. Istara. Itu. Dan sekarang udah nggak ada kayak Istaranya. Oh masih ada sih, masih ada. Cuma di handle kampus lain. Oke. Oh, jadi di handle kampus lain sekarang. Sekarang kampus swasta ada di handle situ sekarang. Gitu. Dulu awalnya ya. Awalnya situ sampai akhirnya barulah beranjak ke radio kedua aku itu Gen FM yang lumayan lama di sana, baru akhirnya geser ke yang sekarang. Ya perjalanannya panjang, berarti ada 3 radio ya kurang lebih. 3 radio termasuk radio kampus ya. Jadi radio pertama itu aku siaran di Istara, itu pertama kali di sana, bersamaan dengan aku juga ikutan radio kampus. Jadi ya siaran di kampus juga siaran di luar juga, bener. Jadi ya bagi waktu antara itu sih. Karena emang bener-bener pengennya belajar ya. Kita dari mana pun bisa belajar kan. Gak dari luar aja, dari dalam. Jadi ilmu di luar bawa ke dalam. Dari dalam juga kita terapin di luar. Gitu. Berarti memang semua berawal dari itu ya, rasa ingin tahu tadi ya untuk menjadi penyiar radio. Dari berawal dari obrolan sama temen ayah ini. Iya. Jadi dari situ pun aku juga hampir nggak jadi guys, karena emang ya waktu aku dibawa ke radionya terus ditanya-tanyain dia interview biasa ya nggak lolos karena emang knowledge-nya kurang gitu loh. Jadi knowledge yang aku punya pun juga kurang, ya nggak langsung bisa diterima. Harus dikasih waktu dulu, aku balik untuk belajar tuh ada 2 bulan 3 bulan buat mendalami musiknya, mendalami segala macam yang perlu dipelajarin sampai akhirnya baru masuk. Dan aku dulu SMA ingat pernah. Jadi SMA itu dulu kelas 3 sempat kepikiran kayak jadi penyiar radio keren ya. Ada lomba tuh. Aku ingat radionya IBS. Jadi IBS FM itu tahu ya? IBS itu dia bikin radio kayak bukan bikin radio, bikin acara. Lomba, challenge. Dia keliling sekolah-sekolah. Kalau nggak salah bareng sama suplemen atau vitamin gitu, aku lupa. Warnanya oranye-oranye gitu. Aku lupa produknya apa, cuman yang pasti dia bikin keliling sekolah. Terus dia kayak open, ayo belajar atau latihan broadcast. Kompetisi yang mau juga. Kayak gitu. Iya kompetisi. Jadi buka kompetisi. Nah waktu itu aku daftar. Daftar buat ikutan kompetisi itu. Cuman jujur aku takut banget. Orangnya kalau aslinya introvert ya, nggak punya keberanian dan sangat grogi. Aku daftar toh, ikut trainingnya ikut, tapi waktu lomba hari hanya aku nggak datang. Karena aku nggak berani. Aku duluan. Setakut itu aku guys. Setakut itu. SMA aja nggak datang lombanya. Tiba-tiba lulus SMA masuk jadi penyiar radio juga nggak kebayang, apalagi gitu kan. Bener. Orang yang itu aja nggak datang saking takutnya. Gitu. Berarti memang perjalanan yang panjang. Ya. Jadi awalnya benar-benar dari zero. Iya. Benar-benar dari awal dan berpindah-pindah radio itu tadi sampai lah Mas Faras yang sekarang. Iya benar. Udah tua guys. Udah tua ya. Enggak, maksudnya kayak pengalamannya itu loh yang banyak. Iya. Kalau bisa di-sharing kan, dibagi-bagi info dan pengalamannya gitu. Terus kira-kira nih Kak, menurut Kak Faras, era kejayaan radio itu ada di tahun berapa sih? Kalau era kejayaan radio sebenarnya di tahunku yang awal masuk radio itu udah mulai kurang ya. Udah mulai berkurang karena apa? Karena udah muncul nih new media. Ada istilah-istilah new media itu kan kayak media-media sekarang, media digital. Yang sekarang itu udah muncul ada YouTube, Spotify dan banyak sekali platform-platform yang menawarkan hiburan yang bisa kita minta dan kita atur sesuka-sukanya kita. Nah itu udah masuknya ke new media dan itu kayaknya ya semenjak itu masuk udah mulai turun. Karena orang tuh yang awalnya tidak ada opsi menjadi punya opsi. Dan awalnya tidak ada distraksi mendengarkan radio, sekarang udah banyak distraksi. Jadi orang sekarang kalau misal dengerin lagu ya, aku request, oke lah mungkin masih ada orang yang request, masih ada yang pengen diputerin lagunya.
Tapi kalau nggak diputer-puterin requestnya kelamaan, ya udah aku puter streaming Spotify, aja. Itu kan udah kayak rahasia umum deh. Artinya Iya. orang sekarang semuanya hampir lakuin itulah. Iya. Ya mungkin itu sih. Kalau dulu masa-masa kejayaan masih karena tidak seramai sekarang dan nggak semasif sekarang online itu. Benar. Kalau sekarang yang online udah banyak kan. Iya. Dan iya banget. siaran langsung juga udah mulai semua Iya, platform ada ya. semua platform, hampir Instagram semua ada, platform. TikTok ada, YouTube pun ada. YouTube kalau nggak salah. ada, bahkan yang namanya marketplace pun juga sekarang Iya, bisa dipakai bisa dipakai. live ya kan. Jadi akhirnya itu banyak sekarang media live-nya. Banyak kayak lawannya gitu loh. jadi Iya sekarang. banyak distraksi sih kalau aku Distraksi, bilang. Iya benar. udah mulai banyak distraksi. Jadi orang udah mulai banyak pilihan. Yes. Makin banyak platform yang menyediakan juga. Yes, ya. Apalagi benar. orang sekarang nyari kemudahan. Kemudahan. Praktisnya juga. Soalnya dulu pun kalau menurutku radio kan kalau misal kita mau dengerin yang sesi ini pasti kan cuma ada jam-jamnya. Iya. Sedangkan kalau sekarang kan kita bisa atur sesuka kita mau play lagu jam sekian-sekian itu terserah kita gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya gini di tengah gempuran yang ada ya, apalagi sekarang radio makin tersudutkan dengan banyaknya perkembangan teknologi. Iya. Teknologi ya. Iya betul, ya. Teknologi ya, itu Betul, makin berkembang sekarang. Jadi akhirnya ngebuat kita tuh sebenarnya makin harus paham bahwa harus balik lagi. Jadi kuncinya kalau misalnya ditanyain radio gimana nih, udah banyak media digital, udah banyak platform digital. Gimana caranya radio bisa bertahan? Ya rumusnya sebenarnya kembali lagi, balik ke sifat dasarnya radio. Coba di umur-umur kalian paham nggak sebenarnya radio itu kayak gimana aslinya? Iya. Tahu nggak? Kalau menurut Panji sendiri gimana? Menurut Cece sendiri gimana? Kalau Radio deh, kita radio kan, kita ngomongin anak radio. Radio itu menurut kamu pribadi apa? radio tuh kayak tempat kita mendengarkan lagu. Setelah itu mungkin bisa kayak titip-titip salam. Jadi kayak jujur aku udah nggak ngedengerin radio, cuma ngedengerinnya waktu misal lagi perjalanan jauh gitu-gitu kan pasti baru di mobil kita setel radio kayak gitu. Jadi mungkin kayak info lalu lintas, lagu-lagu kayak gitu sih kalau yang menurutku. Oke, kalau Cece sendiri gimana? Aku hampir sama kayak Panji, cuman dia lebih ke kayak peramban peramban antar generasi menurutku gitu ya. Untuk yang baby boomers, yang gen milenial, untuk sekarang itu mendapatkan informasi terbaru, apalagi kayak tadi kata Panji, informasi lalu lintas ya. Terus juga kayak lagu-lagu yang lagi hits, mereka tuh lebih suka dengerinnya di radio. Nah, Titip salam, Iya. titip itu tuh menurutku tuh bisa sangat-sangat worse itu ya, karena masih ada generasi mereka sih yang Yes. terus Iya. senantiasa mempergunakan radio. Oke. Menurutku tuh seperti itu ya. Oke, jadi intinya itu betul ya. Apa yang kalian pahamin itulah yang sebenarnya harus di-bold. Jadi radio itu sifatnya kamu ngerasa tadi bilang kirim-kirim salam, Ya. sama-sama ya kirim salam. Kirim salam. Terus request. Itu Request kan lagu, sisi humanis iya. kan. Nah, ada kedekatan yang dibangun di situ, ada emosional yang bisa didapat di situ dan itu real time. Iya, Beda real sama time. kita ngomongin soal podcast, beda ngomong sama YouTube bahkan live sekalipun. Mungkin live bisa, tapi beda. Kita media yang punya izin, media yang memberikan sesuatunya itu valid dan terfilter. Iya. Beda kalau live. Kalau live kan orang cuma nyalain live-nya, dia mau ngomong apa aja nggak ada yang Terserah kontrol gitu, ya kan. iya. Berita diomong bener nggak bener, ya bebas Iya. yang jadi host live-nya. Tapi kalau misal di sini kita ngomongin radio, gimana cara kita survive ya balik lagi sebenarnya balik ke rumus pertama bahwa radio itu media yang sangat menemani. Secara emosional penggunaan kata kamu di radio, kalau misal banyak nih ya yang dengerin pun juga dengerin radio pasti istilah itu kamu, nggak ada kalian, nggak ada apa, karena memang sifatnya personal. Dia membentuk sebuah ruang untuk bisa ruang ngobrol, ruang bicara yang dimana bener-bener treatmentnya empat mata. Iya, yang Betul. kayak Makanya- ngobrol sama sahabat Iya, sendiri. makanya kamu ya kan, kamu. Kalau radio yang agak lokal ya ngomongnya awakmu, Oh. Iya. kon atau apapun istilahnya, intinya sifat atau maksudnya adalah kamu gitu loh. Yang dimana itu adalah satu orang, bener-bener one by one yang dihandle sama radio karena dia sifatnya adalah itu tadi, dia menemani. Dia menemani, menyentuh sisi emosional, kemudian bisa memberikan kabar real time. Betul. Iya kan? Yes. TV pun juga lebih cepetan radio. Lebih cepet radio. Lebih Karena cepet langsung radio. untuk personnya ya. Betul, daripada TV sekalipun ya lebih Iya. cepat radio real time. Ya kan, ada Iya. berita di mana dikabarkan online kita langsung sebarin langsung kan dari voice. Ada kecelakaan, Nah, kita ada langsung bisa ya tabrakan, kan. kayak gitu. Betul, kalau TV kan mereka masih harus datang ke tempat, kalau ada reporternya benar. harus cek lokasi seperti apa. Nah, kalau kita bisa langsung menginformasikan. Betul. Dan itu salah satu kuncinya sih sebenarnya kalau menurut aku. Benar banget ya. Jadi real time dan dia nemenin. Itulah ya mungkin eksistensinya radio itu di situ ya, yang melekat sampai detik ini gitu. Iya, iya.
Terus mau tanya juga nih Kak, menurut Kakak tadi yang sudah Kakak sampaikan nih, kira-kira kenapa sih Kak radio itu masih bertahan sampai saat ini, melihat dari eksistensinya radio tadi yang menyentuh sisi emosional pendengarnya dan lain sebagainya, kira-kira selain itu tuh apa sih yang bikin radio itu sampai sekarang masih bertahan? Oke, jadi gini, kalau misalnya bilang radio itu apakah masih bertahan atau apa yang membuat radio masih bertahan? Sebenarnya nggak semua radio, bahkan udah banyak yang tidak berhasil bertahan dan banyak yang gugur ya guys. Yes. Termasuk aku pindah radio pun juga karena kan ada problem yang keguguran radio dan segala macamnya. Ini banyak radio-radio sekarang pada goyang. Iya. Tapi kenapa kok masih banyak yang bertahan dan kenapa masih bisa survive? Untuk yang sekarang yang gede-gede ini kenapa mereka masih bisa survive? Karena satu, mereka bisa menjawab kebutuhan. Jadi menjawab needs dari pendengar. Kalian misalnya contoh di jalan, kalian itu butuhnya apa? Informasi. Oke, informasi apa? Jalanan. Yang memenuhi kebutuhan itu masih selamat karena apa? Ada yang butuh. Benar, betul. Kalau yang butuhnya apa? Hiburan, aku butuh hiburan lucu. Ada yang bisa menyuguhkan itu. Berarti kan terjawab. Masih didengerin. Berarti hidup. Nah, yang hidup adalah mereka yang berhasil menjawab itu pertama. Terus yang apa yang membuat radio masih hidup sekarang? Memang radio ya oke lah, banyak orang yang sudah kalau nggak di mobil nggak dengerin radio ya. Beda sama zaman dulu ya. Zaman dulu tuh setiap gadget, setiap handphone itu ada yang namanya radio. Cuman kita sambungin headset, dia bisa didengerin. Kalau sekarang udah enggak, ya kan? Sekarang udah nggak ada nih, tapi kita bisa akses via streaming. Nah, yang membuat radio hidup adalah ketika radio itu masih bisa konvergen, atau istilahnya kalau konvergen ada di komunikasi ada. Konvergensi media ya. Mereka dia bisa masuk ke online, bisa juga tetap turun. Iya, betul. Jadi itu sebenarnya mengikuti perkembangan zaman tetap. Sekarang masih musimnya streaming. Ya masuk streaming. Streaming ada wajahnya, ada rekamannya, ya dipasang tetap ada kamera di sana. Jadi sekarang handphone nggak cuma ditaruh, tapi bisa dilihat nih, oh penyiarnya ini. Iya, benar-benar. Bisa real time chat, bisa lewat situ langsung, ya kan? Jadi itu sih mengikuti itu, sosmednya rame, bikin konten banyak. Jadi memang harus bisa ini ya, ikut serta Mengikuti, sama kemajuan juga ya. Benar. Apapun sih, aku bilang nggak cuma radio ya, apapun. Mau ngomongin bisnis juga kalau mau stuck di situ tanpa dia berkembang juga nggak akan bisa hidup kan. Pasti ada take and give lah. Benar. Termasuk radio ini sama halnya. Ketika kita mau bertahan, ya pasti kita harus bisa ngikutin zaman. Betul. Streaming, ya kan banyak ya radio streaming sekarang udah ada. Ada lewat di FYP ku juga. Jadi kayak kalian bisa dengerin lo guys di ini kayak gitu. Jadi bisa sambil promosi kayak gitu. Betul. Kalau streaming sasarannya jadi lebih luas lagi. Semua kembali lagi bisa, ya kan? Tinggal kita main konten apa nih di dalamnya yang membuat orang akhirnya pengen dengerin. Yang bikin interesting. Nah, yang bikin interest apa tuh? Nah, itu balik lagi ke strategi radionya masing-masing seperti apa. Oke Kak, first question. Kenapa harus denger radio untuk dengerin lagu? Padahal kita kan bisa menyusun playlist sendiri. Oke, jadi kenapa harus dengerin lagu lewat radio? Karena gini, di balik radio itu yang namanya lagu ya. Oke, kita bisa dengerin lagu, dan lagu itu ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu. Tapi buat yang belum tahu mungkin ya, ini apa nih ngomongnya? Pendengarnya kita nih apa namanya? Ekemania namanya. Ekemania, oke. Buat Ekemania yang nggak ngerti, jadi di balik radio itu ada yang namanya MD. Iya, betul. Musik director itu sudah punya formula, dia punya rumusan, dia punya pilihan-pilihan lagu yang bagus lah. Mix and match-nya oke. Iya, mix and match-nya oke, pemilihan lagunya oke. Jadi menurut aku kenapa kita wajib dengerin radio? Karena dari radio kita bisa dengerin banyak lagu-lagu baru yang sudah terfilter, ya kan? Udah terfilter, udah tervalidasi enaknya, karena MD itu untuk jadi seorang MD itu nggak tiba-tiba kita ambil orang random. Orang yang bener-bener punya taste, orang yang bener-bener punya keahlian di bidang musik. Dalam arti dia bisa ngerti flow dan segala macamnya, dia tahu formulanya sampai akhirnya dia bisa jadi MD. Nah, maksud aku adalah kalau kita dengerin radio, selain kita ya itu tadi mungkin kita nggak bisa atur lagu sendiri ya, tapi kita bisa disajikan berbagai lagu-lagu yang bisa jadi fresh untuk telinga kita. Karena kalau aku suka lagu A, yang aku putar juga lagu-lagu itu terus. Bosen kan kalian kalau dengerin itu ya kan? Di streaming platform juga sukanya lagu A. Kan misal buntu nggak ada momen buntu kan pasti. Ada. Aku suka lagu A, lagu B, lagu C, ya kan? Ini kalau misalnya 3 lagu ini aku putar paling nggak gantian. Kalau udah selesai
mau dengerin lagu apa. Iya, bingung. Ada buntunya loh. Aku Ada. pun pribadi ada buntunya loh mau dengerin itu, kayak mau lagu apa lagi ya. Kayak bosen nih ini Nah. terus masa 24/7 aku dengerin cuma itu. Itu makanya akhirnya kalau aku prefer dengerin radio bagusnya di situ karena kita bisa Jadi denger lagu tahu baru lagu ya baru, kan. benar. Dan selain itu dapat informasi juga. Lebih terupdate. Jadi selain dengerin lagu juga kita lebih update gitu. Dan banyak musisi juga aku temuin ketika aku siaran juga, aku ngobrol waktu itu kalau nggak salah sama Sal Priadi itu ngobrol dan aku nanya sebenarnya gimana pandangan dia soal radio. Kalau dia bilang gini, sebagai musisi, mau musisi nasional, mau musisi lokal. Sekelas apapun, kita ngomongin musisi. Musisi ketika lagunya berhasil diputar di radio, itu masih ada pride-nya. Yes, benar. Kenapa kok ada pride? Musisi kenapa kok dia bilang masih ada pride diputar di radio? Karena untuk masuk dan lagunya berhasil masuk ke radio, diputarkan, itu melalui banyak filter. Iya. Itu loh, melalui banyak filter. Dan kalau berhasil diputarkan, berarti filter itu dia lolos semua. Sukses dia Masih udah ada sukses pride-nya, melewati itu. betul. Jadi masih ada pride-nya, beda kalau kita ngomongin platform streaming. Ya kan, dia itu tergantung jumlah orang aja gitu kan. Nggak terfilter dan tidak tervalidasi, ngerti nggak? Bener tinggi tapi nggak tervalidasi, hanya divalidasi oleh angka, ya kan? Jumlah viewers atau streamingnya banyak, bisa jadi banyak orang yang repeat kan, satu orang-orang itu aja. Tapi kalau udah di radio itu berarti kayak udah lolos beberapa ibaratnya filter kalau aku bilang. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 lolos di lagu berarti masuk, karena prosesnya panjang. Buat satu lagu akhirnya bisa masuk di on air tuh panjang prosesnya. Dan itu ya itu tadi melibatkan MD dan lain-lainnya. Ya, aku juga setuju kenapa kita harus dengarkan lagu di radio. Menurutku itu tadi itu ya untuk memberantas yang namanya kebosanan. Menurutku gitu. Kayak bosan ya denger ritme lagu di kuping itu yang terus kita putar, tapi dengan adanya radio itu dibantu juga sama announcer menurutku kayak oke, gimana nih kabarnya kalian semua, nah sambil lagu itu diputar. Menurutku itu sih yang bikin lebih kayak ada new vibes menurutku gitu. Jadi kalian nggak cuman boring doang dengarkan ritme musik, dengarkan lagu yang oke lah secara kita dengar tuh lagunya itu aja. But radio tuh hits different sih menurutku. Hit me different so bad sih radio itu, karena ya dari itu tadi juga adanya announcer di radio itu membuat suara musik, baru gitu. Musik kita dengar tuh nggak sekiranya kayak cuman slow, cuman just music aja. Menurutku itu sih, aku kadang juga sumpahnya tuh karena iya musik ini aku suka, but apa ya, bosan. Adanya radio itu tadi daripada kita dengerin iklan ya. Mending dengerin suaranya announcer. Iya sih. Dengerin suara announcer aja. Aku sukanya itu karena aku keluarga besar penyuka radio. Opa-omaku semua ada di jadi penyiar radio dulu. Jadi di MTB FM. Opa-omaku dulu. So, jadi papa mamaku juga suka dengarkan radio sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya radio. Respect. Jadi mesti papa terus yang ngabarin, Kak, di sini jalan sini ini tadi papa dengerin di Suara Surabaya. Ada info lintasnya gini, hati-hati ya. Jadi radio itu menurutku itu salah satu media yang benar-benar masih dibutuhkan menurutku ya. Iya. Untuk saat ini tuh eksistensinya itu tadi aku bilang peramban antar generasi menurutku. Yang paling mudah untuk dilampaui seluruh generasi radio. Sangat-sangat mudah sekali, mau generasi milenial, boomers, kita Gen Z, paling enak disatukannya menurutku informasi yang paling enak didapat ya dari lewat radio. Nah, itu betul Karena kan juga. media sosial juga banyak gen boomer atau millennials itu masih bingung gimana cara mengoperasikannya. Kan biasanya HP-nya mungkin cuma buat WhatsApp, telepon anaknya kayak gitu. Jadi masih bingung gimana cara pakai aplikasi sosmed yang lain kayak gitu. Jadi radio pun menurutku aku juga masih mendengarkan radio, tapi ya itu tadi cuma frekuensinya lebih jarang karena mungkin aku masih belum nemu nih channel yang aku suka. Belum tentu lah, mungkin bakal berbeda kalau misal aku udah nemu. Jadi aku bakal mungkin setel itu saat mau tidur, saat waktu luang kayak gitu sih, Kak. Ya benar. Ya pasti semua orang punya preferensi masing-masing ya. Benar banget. Gimana sudut pandang mereka sama radio ya kan. Cuman itu tadi kalau kita ngomongin soal radio sih basicnya itu harusnya diperkuat gitu supaya kalau emang radio gimana cara bertahan ya seperti itu. Tadi itu ya eksistensi radio ini ya sudah mulai kita kenal dari tahun ke tahun. Terus aku juga mau nanya nih ke kakak ini, kira-kira menurut kakak ini radio sekarang itu kan sudah banyak yang tidak menggunakan frekuensi ya, karena udah mulai melalui media online. Aku sendiri dengerinnya tuh di radio box online ya, aku dengerin. Jadi dia tuh udah mereka banyak sekali radio, bahkan mau di Indonesia maupun di luar negeri. Itu enak banget itu. Jadi kayak udah lebih simpel lah sekarang untuk menemukan radio mana nih yang mau aku dengar. Nah,
dengan radio yang udah mulai sedikit ada frekuensi ini kayak udah mulai pindah ke media online, kira-kira menurut pandangan kakak ini gimana? Oke, jadi radionya itu sekarang online ya, maksudnya Yes. streaming. Streaming lewat. Oke, untuk streaming ya. betul, karena frekuensi itu kan terbatas di wilayah. Iya. Betul. Surabaya cuma bisa di Surabaya. Iya. Jakarta ya cuma bisa di Jakarta gitu kan. Jadi- Kalau sekarang udah bisa semuanya. Kalau pandangan aku pribadi berarti kita sebagai pegiat radio ya atau yang ada di industri radio, saingan kita bukan cuma yang ada di kota itu sendiri. Kalau dulu mungkin ya penyiar radio Surabaya musuhnya penyiar radio Surabaya. Kita cari aja siapa. Berarti kita tinggal head to head aja. Ya kan? Iya. Lebih gampang ketemunya gitu ya? Lebih gampang ketemunya. Iya. Kita tahu nih pemainnya siapa-siapa aja gitu kan. Dengan adanya media streaming, apalagi sekarang media streaming itu membawahi atau menaungi langsung beberapa radio, kayak satu tempat gitu ya, satu pintu kita akses, dia bisa kasih bahkan 20 radio se-Indonesia atau lebih seluruh radio. Nah, dari situ kita berarti saingannya bukan cuman satu kota aja, tapi satu Indonesia. Karena semuanya bisa punya kesempatan yang sama nih. Ada yang dengerin nggak cuma dari Surabaya, penyiar atau radio di Surabaya bisa didengerin dari luar, bisa dari Jakarta ataupun sebaliknya. Benar. Dari luar daerah yang frekuensinya nggak nyampe bahkan, tapi dari streaming diaksesnya ke luar negeri segala macam. Itu berarti saingan kita luas. Semakin lebih luas. Betul, jadi saingannya luas, jangkauannya juga luas. Benar banget. Jadi sebenarnya enaknya enak. Yes. Ya, enaknya banyak saingan nih karena kita bener-bener harus ketat. Iya. Tapi enaknya makin luas. Benar. Jadi Makin banyak pendengar ya. pendengarnya. Pendengarnya betul. bisa ketika kalian punya Benar, segmen benar. yang oke gitu ya. Misal kita ngomongin radionya ngomong Surabayaan. Iya. Kita bisa nyikat orang Surabaya yang nggak cuma ada di Indonesia, bahkan Yang di luar. perantau-perantau gitu Bener, ya. di luar yang dia di mana kerja di luar negeri dimanapun itu, selama dia orang Jawa terus dia seneng, dia suka dengan bahasa Jawa, dia suka ngobrol Kangen, bahasa Jawa, kangen, kayak akhirnya gitu. bisa engage Yes. karena kita nggak terpaku dengan frekuensi. Oke. Oke, Gitu. first question lagi kak. Ya. Emang bener kalau penyiar sekarang harus jadi content creator juga? Oke, apa yang bener? Kayaknya bener karena gini, bener gak bener ya ini tergantung dari masing-masing. Cuman umumnya sih iya. Kenapa? Karena sekarang udah ada media digital, sudah ada platform digital, media sosial udah kenceng nih sekarang. Dan radio juga nggak akan bisa terus hidup kalau tidak main digital. Jadi kalau bisa dibilang apakah harus bisa juga Kreator. menjadi konten kreator? Sebenarnya iya, lebih baiknya iya karena kita sekalian bisa membangun personal branding. Jadi personal branding itu nggak cuma di on air aja, akhirnya di digital bisa. Iya. Dan ketika kita udah kencengin di digital sebagai penyiar radio ya, kemampuannya dua nih, bisa saling tarik menarik, bisa saling connect. Yang ada di on air bisa kita tarik ke digital. Yang di digital juga bisa kita tarik buat dengerin on air. Jadi ini dua kekuatan menurutku yang bisa dipersatukan gitu. Jadi sama-sama bisa saling tarik menarik gitu. Karena kan orang nggak akan lepas juga, maksudnya gini, mereka yang di on air juga akan melakukan kegiatan digital kan. Iya. Yang melakukan kegiatan digital juga akan juga menyentuh on air kan. Karena- Jadi bisa memperluas aja gitu. Benar, karena kan di era media sosial apalagi sekarang banyak banget kan. Misal kita habis nonton film, kita habis ngedengerin musik. Ya. Siapa sih orangnya? Pasti kita juga kepo kan. Jadi Nah. pasti searching cari-cari gitu. Bener. Betul banget. Betul. Jadi bisa langsung dicari deh. Kalian bisa nyari langsung di digital. Akhirnya pengen tahu nih Panji yang kayak gimana sih orangnya, cari di Panji. Ya kan? Pengen tahu. Terus Panji di situ akhirnya ngingetin lagi banyak konten-konten ini buat dengerin lagi di on air. Oh ternyata orangnya kayak gini. Dia suka bikin konten gini-gini. Ya. Semakin lebih banyak dikenal juga kan. Betul. Jadi menurutku itu juga memperkuat. Jadi memperkuat Branding diri sendiri ketika gitu. jadi ketika dia tidak, jadi gini, ketika dia dengerin radio, dia dengerin Panji. Ketika dia sudah tidak dengerin radio, dia terus dia lagi scroll sosmed nemunya kontennya Panji, otomatis dia terpatri nih. Oke, kalau dengerin radio dengerin Panji. Dengerinnya lagi di radio Panji di mana nih? EQPN, nyalain set gitu. Jadi akan terus berkesinambungan sebenarnya. Saling membantu. Iya, Akhirnya jadi betul. kayak keuntungan dari dua-duanya juga ya. Bener, memperkuat. Jadi jatuhnya memperkuat gitu loh. Nah ini aku mau tanya juga nih, melihat dari fast question yang tadi yang Panji kasih ke kakak. Nah kakak kan sebagai announcer dan juga MC. Kakak ini kalau misalnya tadi itu barengan lagi siaran, kakak tuh juga pasti bikin konten atau kayak kakak tuh mengiringi keduanya. Jadi menurut kakak, pandangan kakak juga sebagai announcer dan
kasih tahu kita dong Kak, kayak gimana sih kalau misalnya Kakak tuh lagi Siaran. ataupun kayak Kakak juga kasih something clue aja gitu buat teman-teman di luar sana yang memang juga sesama penyiar. Iya. Kakak bisa kasih tahu clue-nya gimana sih untuk bisa menyeimbangkan nih eksistensinya radio yang sedang dijalani sekarang gitu. Oke, jadi gini, radio itu media yang pakai frekuensi, betul ya? Ya, betul. Jadi radio pakai frekuensi. Nah, sekarang padahal dunia nggak cuma frekuensi, sekarang udah ada digital. Nah, kita harus imbang. Kalau aku siaran itu biasanya sambil live. Oh, iya, live iya, iya. TikTok Sambil ini ya? live TikTok, ya. Live TikTok. Ya kita pakai sosmed salah satu deh yang paling up apa? TikTok ya kan? Nah, kita pakai TikTok. Jadi live on air-nya tetap, streaming juga jalan, streaming on air itu jalan untuk memenuhi kebutuhan digital. Jadi yang dengerin sekarang lewat aplikasinya Fox Radio di tempatku siaran sekarang, itu mereka bisa langsung lihat Lewat live TikTok. Yes, digitalnya bisa digital plot. Jadi digital yang di aplikasi itu ada, Oh, sendiri kameranya. Terus kita live sendiri. Oh. Jadi yang bisa TikTok dilihat dari dua angle kamera, gitu. dua angle, benar. Jadi beda ini. Yang kamera untuk streaming sendiri itu masuknya ke handphone. Ke aplikasinya itu. Betul, diaksesnya lewat aplikasinya Fox Radio Mobile Application itu. Nah, kalau satunya lagi lewat TikTok, sosial media. Gimana komposisinya sih menurutku harus seimbang aja. Ya tetap yang di on air tetap. Nah, yang di sini ditarik. Jadi sama-sama narik. Jadi misal nih ya, kalau misal kita lagi sambil live gitu ya, live, kita ajakin pendengar kita tuh buat kayak ayo mau request Ngobrol-ngobrol, nggak? Iya, chit-chat, kita kayak gitu ngobrol. Jadi ketika kita lagi off mic, aku ajakin mereka interaksi. Ngobrol aja, mereka rame aja. Ayo mau request apa? Yang mau request tak puterin. Nah, mereka request. Ntar kalau pengen dengerin di live bisa. Tapi kadang emang kan audionya kurang jelas ya. Kecil, Kalau mau dengerin musiknya. mantepnya, ya langsung dengerin aja. Langsung di on air. Bisa kita arahin ke sana. Jadi sekaligus kita memperkenalkan. Iya, betul. Karena banyak orang di luar sana yang juga pengen tahu kehidupan kamu sebagai penyiar, kamu sebagai apa profesi-profesi apapun. Yes, benar-benar. Dari live itu kita lebih ke humanis lagi. Lagi ke humanis lagi, lebih ke ngajak. manusia lagi. Kita bener-bener lebih memeluk orang-orang itu loh ibaratnya. Betul. Lebih menyentuh emosional tadi Iya, itu lebih ya. menyentuh itu. Benar. Jadi kita lebih ke humanisnya itu kita harus pegang gitu. Jadi bener-bener kayak ya sisinya orang tuh gimana sih, pengen ditemenin, pengen disapa, Pengen tahu, kayak pengen gitu. tahu, pengen deket gitu kan. Ya itu kita penuhi. Apalagi itu tuh enaknya kalau misalnya lewat live TikTok tadi tuh kayak mereka pasti merasa lebih tervalidasi. Iya. Iya. Mereka lebih ngerasa kayak oh ini aku di notice. Iya benar, lagi gitu-gitu Iya, tuh. aku pernah join juga di FYP ku kayak beberapa. Jadi mereka waktu muter lagu mereka ngobrol, oh hai selamat datang kayak gitu kan. Jadi ada feedbacknya gitu. Mungkin Iya. yang dicari sekarang kan Betul. feedbacknya. Benar. Iya benar-benar karena manusia tuh pada dasarnya mereka juga butuh validasi, mereka Betul. butuh pengakuan bahwa aku tuh ada di dunia ini ya. Betul. Iya kan sih? Semua dari kita pasti juga mengakui itu Yes, kan, pasti yes, yes. memahami itu dan makanya kita penuhi dengan kita interaksi Lewat bisa media lewat platform sosial itu. digital kita sapa Yes. interaksinya di on air, misalnya masuk lewat WhatsApp ya, Iya, biasanya kan benar. kirim-kirim lewat WhatsApp, kita juga harus kita harus kasih Bisa dibacain, feedback. kayak Kita gitu. harus Iya. bacain, kita harus kasih feedback, kita harus sapa-sapa kayak gitu. Nah, kita udah denger banyak Iya. banget dari Kak Faras. Faras, betul. Tapi ada yang belum kita denger. Kak Faras jadi announcer. Waduh. Kita challenge. Ada challenge? Iya, nggak lama-lama cuma berapa menit sih? Kita kasih 1 menit. menit deh. Ngapain ini? Challenge. Jadi Announcer. Oke, jadi gimana challenge-nya? Bahasnya tentang apa ya berarti? tentang apa nih lagi happening ya? Mungkin Boleh? tentang radio. Gimana tentang radio? Radio tapi yang dikaitkan juga sama lagi happening. Jadi kayak kakak kita membahas eksistensi radio itu masih selalu ada Oke. dan masih selalu dijadikan media untuk para pendengar yang setia gitu juga. Benar. Oke, terus aku ngomongnya apa? Panggilannya pakai apa? Pakai Ekemania. radio. Ekemania, Iya. betul. Berarti call station ini gimana call stationnya? Call stationnya EKUPN Radio Yes, gitu. EKUPN maksudnya. Radio. Ah. Information and Entertainment Station, the best Oke. campus radio in In town. town. Oke, gambarin tadi jangan ganti ya. Eh, Oke, tadi ya ini ya. Atau enggak, Habis ini, bikin ini deh kak, pakai stasiun radionya kakak deh. Oke. Maksudnya kayak Aku Kak kalau Farah Station gitu maksudnya. kalau aku di stasiun pakai radioku ini ya sekarang tuh kan 87,7 FM. Oke, atau enggak mau Fox kakak ganti Radio. enggak apa-apa juga kak. Pakai kalau diganti. EKUPN Radio Information and Entertainment Station. Dah itu aja. Information dan apa Information and Entertainment Station. Station. Oke, Ya. oke. Terus ngobrolnya apa tadi? Radio, tentang Iya, radio. Eksistensi radio. Eksistensi radio. betul. Berat banget sih ngomongnya. Ya udah deh, apa? Ini kan udah ngomongin radio kita. Iya, deh, apa yang deh? Yang apa? yang lagi happening tuh apa ya, C? Apa? Ayo coba kasih challenge. Aduh.
Challenge-nya apa? Kasih challenge-nya. Ini kebalik challenge-nya ya. Kalian tadi ngasih challenge apa tuh challenge-nya? Oh, film horor deh. Ah, nggak nonton lagi. Nontonnya itu apa? One for All. Kan film horor bukan? Film kah? Bukan horor itu. Kan yang di bulan kemarin kan sempat rame di bulan kemarin Agustus ya kan? Itu bukan ya? Bukan horor ya? Bukan, itu bukan horor. Oh, bukan horor. Oh, sorry. Kira itu film horor, bukan ya? Oke, maaf. Apa ya, C? Yang lagi Nah, viral. kita ngomongin apa? Kita sapa-sapa kita request aja kali ya. Kita iya deh, boleh. kayak misal lagi nge-live aja gitu deh. Kayak nge-live. Kita lagi nonton Announce. live-nya kakak nih. Oh, berarti yang ada keranjang kuningnya. Kak, gue lagi Live. jualan cireng. Iya dong. Dia lagi jualan basreng. Etalase juga. nomor 2 nanti. Itu etalase nomor 2, benar. Iya. Buset. Yaudah, kita coba call station ya. Call station Oke, deh, sesinya boleh. boleh deh, Call coba dulu. station. Boleh, Jadi boleh. pakai radio apa nih? Radio mana nih tulisannya? nih? AKP AKP Radio, oke. Information and AKP Radio Information and Entertainment Station. Masih bersama Faras Ardiana yang dimana pagi ini kita bakal seru-seru dan kita bakal ngobrolin soal apa yang lagi happening. Mungkin kalau ngomongin soal film, udah ngomongin soal lagu juga udah Faras kasih. Tapi yang pasti di pagi ini kita masih open request, kita masih tungguin kamu yang mau request dan mau sapa-sapa. Let's see. Langsung aja kamu say hi sekarang ke sosmed atau mungkin ke TikTok yang sekarang juga Faras lagi live ya. Faras lagi live juga, langsung di @farasardiana, kamu bisa langsung cari, langsung komen, langsung request di sana. Sambil juga di sini kita lagi ngobrol-ngobrol seru, mau sharing-sharing ngomong soal radio. Nah, kebetulan ini ada anak-anak radio juga nih dari EQPN Radio. Hai Panji dan Cece. Halo. Hai, Kak Farah. Nah, kita tukarkan posisinya tadi kan. Udah kok, udah 1 menit itu. Kita tukar posisinya enggak? Iya ya. Itu juga mungkin Just pengalaman berpengaruh ya, Ci? Sangat-sangat Kita berpengaruh. memberi challenge, Malah balik lagi ke kita. Challenge-nya malah balik lagi Iya. ke kita. Jadi akhirnya kalian yang bilang tamu ya. Iya, Tuker ya? tukeran. Malah Bintang kita tamunya jadi tukeran nih. tamu. Wow, sangat jus bukan Ci? Best, Sangat best, best, sangat jos, jos. gokil, asik. Sangat. Itu dia. Semua udah include semua Include ya. jadi satu, jadi Kak Faras ini. Kak Waduh, Faras. amin. Kelihatan nih Ci ya, jadi perjuangannya Kak Faras dari gimana Kak Faras itu mulai merintis dan mulai mencari jati Mulai diri beraninya ya tadi ya. itu tadi. Sebagai mencari jati diri sebagai seorang announcer, terlihatnya sudah ya Ekemania ya bagaimana tadi Kak Faras nunjukin ke kita menjadi how to be announcer. Oke. Kita apresiasi dulu deh kepada Kita tepuk para tangan industri dulu. radio yang masih bertahan. Terima kasih. Ini juga keren banget ya. Ini juga salam buat teman-teman semua ya, teman-teman pegiat radio yang ada dimanapun berada, termasuk kalian juga nih anak-anak EQPN Radio ya. Mungkin dari aku semangat terus kalian. Intinya radio itu sangat banyak yang bisa digunakan sebagai media belajar. Jadi kalian di radio komersil pun nanti juga bisa belajar banyak hal dengan musik, dengan how to kalian bisa bertemu dengan orang baru. Itu pintunya sangat besar di sana. Jadi kayak nggak ada alasan buat nggak nyobain sih kalau aku bilang. Itu aja. Panji Cece, thank you. Terima kasih kasih banyak banyak. Kak Jangan, Faras. terima kasih Iya, banyak. kita yang belajar Terima kasih banyak banyak, di Pak. sini tadi. Kakak, terima Thank you kasih banget. banyak. Wow. Terima kasih banyak Kak Faras, saya sudah Yap. memberikan kita banyak sekali insight Insight, baru yes. pastinya. Kita udah semakin tahu bahwa eksistensi radio itu masih sangat sekali dibutuhkan nih gimana ya. So, jadi kesimpulannya itu ya, radio itu belum mati tapi masih terus beradaptasi. Beradaptasi, Bener Panji? bener. Radio masih terus membersamai kita dari antar generasi ke generasi pastinya. So, kita mau kasih juga apresiasi dulu ya Panji ya buat semua stasiun radio yang masih beroperasi ya sampai detik sekarang. ini. Oh my god, itu sangat-sangat keren. Terima kasih untuk semua radio-radio yang masih mengudara hingga detik ini. Nah, kita juga mau tanya harapannya Kak Faras nih terhadap announcer di berbagai industri di radio dan juga harapannya Kak Faras sendiri sebagai announcer di radio. Kira-kira Oke. apa Kak? Mungkin harapannya aku tuh pengennya radio itu bener-bener bisa menjadi rumah ya, rumah untuk banyak orang-orang, mungkin kita bilangnya dari berbagai macam profesi lah atau kegiatan juga, orang-orang lagi ngapain, mau lagi nyetir, lagi bekerja, lagi di rumah nggak ngapa-ngapain aja, kita bener-bener pengen jadi rumah untuk mereka semua, untuk para pendengar radio yang dimana kita mau menyajikan, walaupun gini, di tengah gempuran banyaknya teknologi dan juga banyaknya kemajuan media digital, radio itu akan tetap hadir sebagai media yang sangat humanis, media yang sangat menemani, yang sangat personal, yang tidak akan bisa ditemukan di media-media digital lainnya. Jadi radio, walaupun radio digital ya, tapi tetap radio. Nah, kalau berangkatnya dari radio, aku sih berharapnya radio bener-bener bisa jadi rumah untuk mereka semua dengan media yang sangat humanis. Karena emang radio sejauh ini ya aku bilang masih sangat
memegang dan juga bisa menyentuh sisi emosional orang secara langsung karena personal. Yes. Dan itu real time. Nah, itu yang menurut aku sekarang ini mungkin harapan terbesarnya ya, akan terus konsisten. Dan juga para pegiatnya seperti penyiar dan banyak teman-teman di balik itu semua, tim produksi, semuanya yang ada di radio, aku harapannya sih semoga mereka semua juga masih tetap semangat untuk berada di industri ini dengan tetap memegang dasarnya. Dimana dasar dari radio aku bilang tadi mungkin lebih ke itu tadi, sisi emosional atau humanis yang kita punya itu satu-satunya yang nggak ada di media lain. Bener. Jadi kalau kita ngomongnya fokus kayak wah ini digital keren segala macam, ya kita fokus aja ke situ. Yang ini nih belum ada yang punya gitu loh. Digital masih kalah sama radio yang sangat real time dan bisa sangat humanis sebenarnya. Mungkin lebih kayak itu sih, buat gak lupa sama jati diri radio aja dan terus semangat buat terus berkarya juga di radio. Oke. Gitu, CC Panji. Wow, sangat jos sekali. Deep banget ya itu. Sangat deep ya. Deep. Biar kita semua tahu ya guys ya, bagaimana pandangan announcer sesungguhnya mengenai eksistensi radio Terima kasih. tadi. Wow. Oke, mungkin sampai di sini ya Kita EK nggak Pods kerasa. nggak kerasa. EK-Pod spesial Hari Radio Nasional Betul. sudah menemani kalian selama beberapa menit tadi. Bener banget. Gak sampai 5 jam? Gak sampai 5 jam? Nggak sampai Kak. 5 jam nggak? Oh, udah hampir masuk 6 ini. Oh, Masih 6 jam. kerasanya mungkin 5 jam ya. 5 jam ya, wow. Oke, kita di sini mau ngucapin terima kasih banyak Kak Faras. Aku Terima kasih. terima kasih Terima Panji, kasih Cece, thank you so much. Thank you Terima so kasih. much sudah mau. Terima kasih karena sudah membagi informasi yang Betul. menurut kami sangat insightful Sangat banget. insightful Amin, banget pastinya amin, untuk amin. untuk EK Manager yang lagi mendengarkan sekarang, semoga informasi yang udah Kak Faras kasih bisa menjadi insight juga buat kalian yang mendengarkan. Oke Kak Mania, terima kasih banget udah mendengarkan EK Pods kita hari ini yang pastinya sangat super duper jos. Tetap EK Mania pantengin terus EK Open Radio di berbagai macam platform yang udah tersedia di YouTube, Instagram, TikTok maupun di Spotify AKRAB yaitu Akrab. So, aku Cece. Aku Panji. Dan aku siapa? Saya Uya Kuya. Saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urba. Saya kan orang luar. Aku Faras Ardiana. Oke, kita undur diri EK Mania, EK Open Radio. Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Bye bye. Dah. EK Pods, makin tahu, makin seru. Dan ku tahu kau tak pernah bilang gila. Entah pernah kau tahu bilang gila. Namun kau tak juga pernah bilang gila. Takkan pernah hilang jiwa. Di antara sejumlah bilang yang menggila. Di samping kawan, jangan kau buang yang merasakan berjiwa. Di samping lawan. Dan sekarang semua rasa sudah gila. Dan gila pun merasakan punya jiwa.